Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib di Masjid Al-Mu'minin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmat yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala pada kita sekalian. Karunia dan nikmat baik itu berupa kesehatan dan kekuatan maupun berupa waktu, kesempatan. Kita sudah di bulan Rajab. Bulan Rajab itu bulan ke-7 dalam penanggalan Hijriah, dan sudah hampir masuk tanggal 20, tanggal pinten tadi. Sambil saya buka, saya menyarankan kalau panjenengan mau membuka kalender Hijriah, dengan kalau di laptop, yang pakai laptop itu menggunakan website ini, ya, ketik saja di sini. Sekarang tanggal hari Kamis 19 Rajab. Oke. 19 itu dihitung hari Kamisnya. Tapi kalau dalam penanggalan Hijriah niki sudah malam Jumat, itu sudah masuk tanggal baru. Jadi kalau kalendernya, kalau dalam bentuk website itu akan berbentuk seperti ini. Ini tahun 1447, ini mulai bulan Muharram. Bawahnya ada keterangan Muharramnya itu Juni dan Juli. Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Kalau pakai bahasa asalnya Jumadil Ula dan Jumadi Ats-Tsaniyah, gitu ya. Tapi ini sudah disesuaikan dengan bahasa Indonesia, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Nah, kita ada di sini. Rajab, ini tanggalnya hari Kamis, gitu ya. (19 Rajab). Ini kalau pakai website. Kalau pakai HP, nah, kalau pakai HP nampilkannya ya pakai HP harusnya. Itu pakai aplikasi namanya Masa. Aplikasi Masa. Kalau pakai HP, nah,
Jadi masa itu singkatan dari Muhammadiyah Aisyah Super Aplikasi. Itu pakai HP, pakai Android. Oke. Nanti di situ azan, waktu sholat, termasuk awal bulan, akhir bulan, kapan satu Ramadan, kapan satu Syawal, itu sudah ada semua. Baik, kembali kita sudah ada di bulan Rajab, memasuki hampir pekan keempat ya di bulan Rajab. Ini sudah di akhir-akhir pekan ketiga bulan Rajab. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Selanjutnya salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau hingga hari akhir nanti. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita terakhir itu sudah masuk bab tentang sifatus shalah, gitu ya. Meskipun baru bagian-bagian yang awal. Sifatus shalah. Sifatus shalah dalam kitab lain nanti ditulis dengan atau disebut dengan kaifiyatus shalah. Bahasa kita itu biasanya lebih sering digunakan kaifiyah, berasal dari kata-kata kaifa. Ya, kaifa itu bagaimana. Kalau kaifiyah itu tentang tata cara, berarti tentang bagaimananya sholat. Maksudnya tentang sifat sholat, tata cara sholat, ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kaifiyah sholat, kalau di dalam kitab Bulughul Maram itu di hadis yang sebelumnya kita baca simple, urutannya kemudian nanti jadi mana yang disebut dengan rukun sholat, gitu ya. Hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan, nah, ini bersabda, "Idza qumta ila sholati fa asbighil wudu'ah." Kalau kamu hendak berdiri sholat, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fa asbighil wudu'ah, maka sempurnakanlah wudu. Tsumma staqbilil qiblah, kemudian menghadaplah kiblat. Ini wudu dan menghadap kiblat itu dilakukan sebelum sholat atau menjelang sholat, sehingga biasanya disebut sebagai syarat sholat. Asbighil wudu itu didasarkan pada surat Al-Maidah ayat 6. Ya. Jadi perintah untuk untuk wudu sebelum sholat ada di surat Al-Maidah ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu
wujuhakum faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Ini pun yang disebut di sini nanti disebut sebagai rukun wudu, karena hanya 4 hal saja yang wajib dilakukan dalam wudu. Apa itu? Yang pertama, faghsilu wujuhakum. Ini sudah dibahas ya di bab thaharah. Cucilah wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiqi, dan tangan-tangan kalian sampai siku. Wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bayn, wawunya kembali kepada kalimat sebelumnya. Sebelum wamsahu biru'usikum, maka dan cucilah kaki-kaki kalian sampai mata kaki. Ini yang disebut wudu. Nanti yang belakangnya dan belakangnya lagi itu adalah tentang mandi junub, dan yang terakhir adalah tayamum. Ayat ini menjadi dasar. Nah, di sini ada namanya huruf syartiyah. Iza itu memberi syarat. Apabila kalian hendak berdiri sholat, maka cucilah wajah kalian dan seterusnya, maka berwudulah. Sehingga disebutlah berwudu itu syarat sahnya sholat. Ini berwudu. Terus tsumastaqbilil qiblah, kemudian menghadap kiblat, itu juga syarat sahnya sholat. Ya. Awalnya sholat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala disebutkan kiblatnya sebenarnya kalau kita syariat yang awal ya, itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pernah ke Masjidil Aqsa, kemudian baru nanti ke Masjidil Haram. Tentang menghadap kiblat itu nanti kita bisa temukan di dalam surat Al-Baqarah. Pertama adalah ayat 115. Oke, Baqarah 105. Yang kedua persisnya adalah Al-Baqarah ayat 144. Oke, kita buka satu-satu ya. Nah, ini dulu. Asalnya di sini karena orang rame ya. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un 'alim. Jadi awal-awal diperintahkan sholat itu menghadap ke Masjidil Aqsa. Karena itu orang-orang Yahudi Madinah merasa tersanjung karena orang Yahudi pada saat itu menjadikan Masjidil Aqsa itu sebagai kiblat mereka, sehingga ketika kaum muslimin diminta untuk sholat menghadap Masjidil Aqsa, orang Yahudi itu
senang, gitu kan? Rupanya kemudian ya ada perubahan, khususnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu sebenarnya lebih cenderung untuk lebih kepingin supaya sholat itu menghadap Masjidil Haram. Orang Yahudi ramai, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil masyriq wal maghrib. Gampangan ini gak usah rame, ngadep ngetak, ngadep ngulon, semua milik Allah. Nah, gitu. Maksudnya itu supaya orang tidak ribut. Kenapa Anda ribut menghadap itu harus Masjidil Aqsa? Wong yang punya arah timur, barat, selatan, utara itu Allah. Fa aina ma tuwallu, maka kemanapun kamu menghadap, fasamma wajhullah, disitulah wajah Allah. Innallaha wasi'un alim. Dan dijawab dengan satu jawaban, akhirnya Allah kemudian memberi penegasan. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin 'amma ya'malun. Sungguh kata Allah, kami sering melihat wajahmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menengadah ke langit. Nabi SAW itu sering menghadap ke langit, ke atas, berharap kepada Allah supaya kiblat itu ditetapkan saja ke Masjidil Haram. Maka sungguh falan walliyannaka qiblatan tardoha, maka sungguh kami akan memalingkan, menghadapkan kamu ke kiblat yang kamu suka. Palingkanlah wajahmu, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, ke arah Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum, dan di mana saja kalian berada, fawallu wujuhakum syatrah, maka hadapkanlah wajahmu ke arahnya. Sejak saat itu wajiblah menghadap kiblat Masjidil Haram, Ka'bah. Begitu. Maka jadilah syarat yang kedua, summas takbilil kiblah, boten angsal ngawur. Bahwa nanti ternyata orang itu bingung arah kiblat, bingung arah saja bingung, apalagi arah kiblat, ya, maka boleh menggunakan ayat 115 sebelumnya. Nek bingung, nek betul bingung, apa maneh sakniki yo tambah HP tinggal naruh ini arah kiblat, sampai ketik arah kiblat langsung otomatis, gitu ya. Pakai begini kalau saya praktekkan, meskipun nanti panjang ya, gampang. Pakai laptop bisa, pakai HP bisa, langsung arah kiblat. Bahkan untuk nitik masjid niki kiblate bener apa boten niku pun gampang, ya. Masyaallah muslimin. Jadilah itu syarat sahnya sholat, ya. Kemudian ditambah satu, nanti nggak ada di dalam hadis ini, tapi itu ada di dalam
baik ayat Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 5 maupun dalam hadis Nabi, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain yang cukup populer. Apa itu? Innamal a'malu binniyat. Sehingga jadilah niat itu juga menjadi syarat sahnya sholat. Nah, gitu ya. Masalah itu masuk dalam rukun. Nah, itu karena niat itu menyertai sholat. Sehingga nanti sebenarnya dia syarat sah dan rukun itu hakikatnya sama. Kalau tidak dikerjakan batal. Tapi kemudian orang membedakan dalam kegiatannya sendiri disebut rukun, di luar kegiatannya sendiri disebut syarat. Napa wudu dan menghadap kiblat syarat, niat nanti masuk rukun, tapi nggak ada di sini. Nah, ya. Baru kemudian fakabir takbir, kemarin sudah disinggung sebenarnya. Nah, ini yang urutannya sampai terakhir ini, meskipun nanti perlu hadis lain yang melengkapi sehingga nanti urutan rukun sholat itu muncul sampai salah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ini kaifiyah atau tata cara secara umum. Nah, hadis berikutnya menyebut tentang bacaan yang wajib. Nah, ini kemudian disebutlah sebagai rukun. Selain itu nanti oleh para ulama masuk kategori sunnah. Ini nanti perbedaannya antara satu pemahaman dengan pemahaman lain berdasarkan hadis ini. Dalam riwayat yang lain itu ada tambahannya, faqim sulbaka hatta tarji'al idham. Ya, ini setelah ruku, kemudian tegakkan sulbimu, tulang ekormu, maksudnya punggungmu, hatta tarji'al idham, hingga tulang ekor itu kembali seperti semula, tegak. Ya. Ini tentang tata cara namanya iktidal. Ada tambahan lagi dalam riwayat yang lain. Ini baru tentang bacaan. Innaha lan tatimma salatu ahadikum hatta yusbighal wudu kama amarallah. Sesungguhnya salat itu tidak sempurna hingga kalian menyempurnakan wudu sebagaimana diperintahkan Allah. Ini menjadi penting bahwa wudu itu harus juga sempurna. Kalau nggak sempurna, ya sholatnya juga tidak sempurna. Nah, sebenarnya sudah pernah kita bahas ya, wudu itu ya. Summa yukabbir Allah, kemudian bertakbir, wa yahmadahu wa yusniya alaihi, kemudian memuji Allah dan kemudian menyanjung Allah. Isinya sholat itu bertakbir, memuji, menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa ruku, ya, doa iktidal, doa sujud, doa duduk di antara dua sujud. Itu kalau takbir di setiap pergantian gerakan, dari berdiri ke ruku takbir, dari ruku nanti ke iktidal tidak takbir tapi tahmid, sami'a Allahu liman hamidah. Jadi ada pujian kepada Allah. Nanti sujud
takbir lagi. Ya. Dan itu kemudian duduk memuji Allah. Ya. Wa fiha, dan di dalam apa namanya riwayat ini ada juga pernyataan Nabi. Jadi hadis itu tidak selalu langsung lengkap. Satu orang sahabat merekam beberapa isi dari sabda Rasulullah SAW. Orang lain merekam dengan sedikit berbeda, bahkan barangkali ada tambahannya. Inilah yang membuat hadis ini sebenarnya nyambung dari hadis sebelumnya tadi itu, ya, tentang kewajiban wudu, menghadap kiblat, takbir dan seterusnya. Ini tambahan. Fa in kana ma'aka Qur'anun faqra. Kalau punya hafalan Al-Qur'an, bacaan Qur'an, baca. Wa illa fahmatillah. Kalau belum hafal, isilah dengan memuji Allah. Kandungan hadis ini memiliki beberapa pengertian. Pertama, kalau kita hafal ayat atau surat dalam Al-Quran selain Al-Fatihah, maka sunnah membaca ayat atau surat tersebut setelah surat Al-Fatihah, gitu ya. Nah, kalau nggak hafal pun surat Al-Fatihah. Pengertian kedua, bahkan kalau belum hafal surat Al-Fatihah, sinten niku baru masuk Islam, maka dia punya kewajiban untuk sholat meskipun belum bisa membaca surat Al-Fatihah, asal sudah bisa mengucapkan alhamdulillah. Begitu. Itu prakteknya dulu awal-awalnya begitu. Tapi sekarang itu urung dadi wong Islam. Wong duduk wong Islam ae. Assalamualaikum fasih. Insyaallah fasih. Ya, alhamdulillah fasih, gitu ya. 2-3 pekan yang lalu saya menyaksikan, kalau tidak boleh disebut mensyahadatkan, memimpin syahadat 3 orang, ibu, anak, dan adiknya. 3 orang, ibunya, anaknya SD kelas 6, adiknya SD kelas 3, untuk masuk Islam. Ya lancar, tidak ada masalah. Bahkan yang anaknya ini itu sudah ditampung dulu di pondok kita di Tarik, namanya Pondok Ain Syams Muhammadiyah Tarik. Itu dulu pernah didirikan di sana, ya, oleh Pak Din Samsudin yang hadir. Saya masih ingat Prof. Din Samsudin yang hadir. Itu rumah sakit periodenya Pak Din Samsudin yang awal. Tapi kemudian rupanya tidak berkembang, sekarang jadi pondok. Nah, di pondok itu menampung, ya, termasuk ya menampung anak-anak yang putus sekolah. Termasuk salah satunya anak tadi itu, ya, kelas 6 SD ditampung di sana. Ya, ternyata dia itu tadi mengikut ibunya, itu di kakaknya masih bukan orang Islam, di kakaknya, sehingga gurunya bingung, guru SD mau ujian, anak ini diberi soal nopo agama. Kalau di sekolah Muhammadiyah kan nggak ada pelajaran agama, adanya adalah ke Muhammadiyahan. Yang lain-lain tinggi, ada macam-macam gitu, ya. Ada bahasa Arab,
Kalau di SD umum itu pendidikan agama Islam. Gurunya yang bingung, anak ini dikasih apa materinya? Sama teman-teman yang ada di pondok, jangan dikasih materi agamanya, dia itu sudah mau masuk Islam dan dia setiap hari di pondok. Tapi gurunya bingung, kalau dikasih agama Islam nanti gimana? Dia kakaknya, makanya itu salah satu sebab segera untuk diminta bersyahadat itu supaya mendapatkan pengakuan guru bin Ka'bi. Karena dalam ujian mata pelajaran agama Islam nilainya paling baik, repot ya. Nilainya paling baik. Tapi catatan di kakak itu masih non muslim ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan. Fahmatillah. Maka kalau belum punya hafalan Al-Qur'an ya, membaca alhamdulillah, wa kabbirhu, membaca takbir Allahu akbar, wa hallilhu, dan membaca tahlil la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lain, kalau sudah takbir, summa qra' bi ummil Qur'an wa bima sya'allah. Wali Ibnu Hibban summa bima syi'ta. Bacalah Ummul Quran Al-Fatihah, kemudian apapun ayat yang kamu hafal gitu ya. Saya lanjutkan ya, hadisnya harus pindah gitu ya. Itu kaifiyah yang pertama. Menghadap kiblat, wudu, menghadap kiblat, bertakbir, kemudian ruku, sujud, dan seterusnya. Termasuk di dalamnya bacaan surat, minimal surat Al-Fatihah ya. Wa an Abi Humaid As-Sa'id radhiyallahu anhu qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini baru tentang takbirnya itu gimana caranya ya. Rukuknya itu bagaimana caranya? Kata Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya besarkan di sini ya. Idza kabbara, apabila beliau bertakbir, ja'ala yadayhi, beliau jadikan kedua tangannya hadwa mangkibaihi, sejajar dengan pundaknya. Wa idza raka'a amkana yadayhi rukbatain. Kalau ruku beliau jadikan, ini kemarin sudah ya, kemarin sudah saya singgung singkat ternyata ini ya. Kalau ruku beliau cengkeramkan kedua tangannya di lutut. Jadi kalau di lutut itu dicengkeramkan ya, dipegang lututnya itu, bukan atasnya, bukan bawahnya. Summa hasaradh, kemudian punggungnya ya, diluruskan. Fa idza rafa'a ra'sahu, pada sudah ternyata ya. Kalau sudah diangkat kepalanya, istawa hatta ya'uda kullu faqarin, maka berdiri lurus tegak hingga tulang-tulang yang ada di faqar, di belakang itu kembali kepada tempatnya, artinya berdiri tegak. Fa idza sajada wada'a yadayhi ghairu muftarishin wala qabidihima. Kalau sujud dia letakkan kedua tangannya boten ngeten gitu nggih. Nanti kalau kemarin sudah saya praktekkan ya, bukan di pertemuan sebelumnya. Itu kalau dipraktekkan nanti posisi tangan ketika sujud kurang lebih sama ketika bertakbir. Gitu ya. Kurang lebih sama.
Wastaqbala bi atrafi asabihi rijlaihil qiblah, ujung-ujung jari kakinya itu menghadap kiblat. Wa idza jalasa fi rak'ataini, kalau sudah 2 rakaat duduk, jalasa ala rijlil yusra wa nasabal yumna. Pada sudah praktekkan aja ya. Ini namanya duduk iftiras. Wa idza jalasa fi rak'atil akhirah, kalau duduk di rakaat terakhir, qaddama rijlahul yusra wa nasabal ukhra. Beliau jadikan kakinya yang kiri itu ada di depan, sementara yang kanan itu tetap ditegakkan. Ini namanya duduk tawarruk. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sebenarnya jelas ya. Cuma kemudian menimbulkan pemahaman yang berbeda. Tentang apa? Apakah kalau duduk sholat subuh, sholat sunnah, ketika tasyahud akhir niku iftiros nopo tawaduk, gitu ya. Kalau hadis yang dibaca, nanti ada memang hadis yang lain itu hanya sampai di sini, bahwa Nabi itu kalau sholat di rakaat yang kedua duduknya iftiros. Akhirnya sholat subuh, sholat sunnah tetap iftiros. Sebagaimana demikianlah kalau panjenengan ketemu orang-orang yang ada di Saudi misalnya ketika umroh atau haji. Akhirnya banyaklah kita itu pokoknya sholat ini rakaat sholat sunnah, meskipun tasyahud akhir nungune iftiros. Padahal di belakang ini menjadi korinah. Apa korinah? Korinah itu penjelasan yang tegas. Nabi kalau duduk di rakaat terakhir itu duduknya tawarruk. Maka meskipun rakaat kedua, kalau itu adalah rakaat terakhir, itulah duduknya duduk tawarruk. Masyaallah muslimin, di situ timbul perbedaan biasanya ya dalam pemahamannya. Kita peroleh, kita dapati termasuk di dalam penjelasan di himpunan putusan Tafsir Muhammadiyah, meskipun sholat sunnah cuma 2 rakaat, meskipun sholat Jumat juga cuma 2 rakaat, meskipun sholat subuh 2 rakaat, meskipun sholat Idul Fitri, Idul Adha yang juga 2 rakaat, yang digunakan itu bukan yang wa idza jalasa fi rak'ataini jalasa ala rijlihil yusra, bukan itu yang dipakai, tapi yang dipakai adalah wa idza jalasa fi rak'atil akhir. Yang dipakai itu adalah rakaat terakhir supaya beda. Itu pentingnya. Kita tuh nggak pernah tahu bedanya ini rakaat akhir atau rakaat kedua. Maka kalau duduknya tawarruk, itu secara gampang yang ngelempok, kemarin sudah saya praktekannya, ngelempok lah, ya kan? Maka itu berarti rakaat akhir. Kalau hanya 2 rakaat itu selalu iftiros, kita tidak pernah tahu ini jange kate 2 rakaat apa jange tang rakaat, tidak pernah tahu kita.
hanya 2 rakaat kah? Nggak pernah tahu kita. Gitu. Justru tawarruk itu fungsinya adalah membedakan. Begitu ya. Supaya tahu, oh ini rakaat terakhir. Insya Allah demikian. Wallahu a'lam. Ini tentang duduk ya. Kemarin sudah sempat dipraktekkan. Jadi korinahnya jelas, kalimat penjelasannya juga jelas bahwa apabila beliau duduk di rakaat terakhir, beliau duduk tawarruk. Rakaat terakhirnya 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, pokoknya ya terakhir itu tawarruk. Masyaallah muslimin. Itu yang kita pahami di sini ya, bahwa memang kalau di di Saudi itu pemahamannya berbeda ya, lebih menggunakan tadi itu pokoknya rakaat iftiros gitu ya. Nggak apa-apa lah, itu namanya perbedaan di dalam memahami. Tapi kita di sini memahaminya khususnya kalau menggunakan paduan di dalam himpunan Ustaz Tarjih itu kalau di rakaat terakhir itu tawarruk. Baik, sekarang kita masuk tentang bacaan rupanya hadis berikutnya ini ya. Bacaan hadisnya ini panjang. Nah, kemarin sempat saya singgung ya, sudah ya ternyata ya. Bacaannya ini panjang. Sebentar. Ini di sini rupanya dipotong sama sinten sama penulis kitab ini. Saya carikan yang lengkap. Nah, ini yang lengkap ya. Nah, ini lengkapnya. Saya carikan yang lengkap. Jadi di tengah-tengah saja. Nah, nah, ini hadisnya yang panjang dari Imam Muslim. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza qama ila sholati qala wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. Itulah doa ini dibaca oleh Rasulullah SAW ketika sholat malam. Disesuaikan, meskipun ada riwayat yang pendek, gitu ya. Ada ya riwayat yang beda ini. Ya, cuma riwayat yang pendek ini itu statusnya hadisnya lemah, gitu ya. Pendek sampai mana? Wa ana awwalul muslimin. Ya. Periwayatnya siapa? Sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya. Yang lengkap, yang sahih ini. Baik, ini yang pertama tadi ya. Ya. Jadi kalau ada tambahannya, ya Allahumma antal malik dan seterusnya, itu hadis riwayat Muslim. Ya.
Baik, yang berikutnya. Jadi pilihannya doa iftitah itu banyak. Nah, ini ditambahi. Yang demikian ini dibaca fi sholatil lail. Ya. Baik, saya lanjutkan. Barangkali ada beberapa macam di sini ya. Ah, ini yang paling banyak dipakai di Muhammadiyah, itu riwayatnya Bukhari dan Muslim. Dan ini kalau dianalisis, kalau tadi sholat malam, ini dalam sholat fardu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia pernah menceritakan, karena Rasulullah SAW idza kabbara lis-salati sakata hunayyatan. Rasulullah SAW kalau sudah takbir, maka beliau kemudian berhenti sebentar. Mari takbir, Allahu Akbar, mandek dulu. Qabla ayyaqra'ah, sebelum membaca surat Al-Fatihah. Fasa'altu, maka saya tanya, kata Abu Bakar. Dalam riwayat yang lain ditanya, wahai Rasulullah, madza taqul, apa yang kamu baca? Ya. Setelah takbir, sebelum Anda membaca surat Al-Fatihah, Anda berhenti sebentar, apa yang Anda baca? Beliau menjawab, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, Allahumma naqini min khotoyaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas, Allahumma ighsilni min khotoyaya bil ma'i was salji wal barad. Inilah yang kemudian dipahami bahwa ini di sholat fardu. Kok sakit? Karena Abu Hurairah memperhatikan antara beliau membaca keras takbirnya, membaca keras Al-Fatihahnya, di antaranya itu berhenti sebentar. Niku nek boten sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Nek sholat zuhur, asar utawa sholat sunnah, ya sirri semua kan nggih. Ini takbirnya terdengar, ya surat Al-Fatihahnya terdengar, antaranya diam sebentar. Nah, berarti bisa dipahami inilah yang dibaca ketika sholat fardu. Ini yang kedua ya, doa iftitah kedua. Mudah-mudahan ada yang ketiga. Nah, ada yang ketiga. Soalnya nanti kalau kita baca tentang sifat sholat Nabi yang ditulis oleh Sinten itu nanti nyebut ada 14 macam. Oke, situ aja kapate apa? 14 ya. Jadi Rasulullah SAW itu mencontohkan beberapa macam bacaan hanya untuk satu keadaan, yaitu setelah takbiratul ihram, sebelum membaca surat Al-Fatihah. An Umar radhiyallahu anhu annahu kana yaqulu subhanakallahumma bihamdika tabaraka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka, rawahu Muslim bi sanadin munqati' wa Daraqutni mausulan wa huwa mauqufun. Masyaallah muslimin. Jadi kalau ini saja itu mauquf. Sebab napa? Gak nyebut nama Nabi. Tapi nanti ada di dalam riwayatnya Ad-Daraqutni itu mausul. Nah, jadi hadis itu diriwayatkan dari banyak jalan. Yang dari jalan ini itu mauquf. Kenapa mauquf? Iki sing muni sing maca niki umat, bukan Nabi sallallahu. Tapi nanti bisa cari ya, cari gampang kata ini. Tapi nanti dalam riwayat yang lain itu kita bisa ya tenjarani. Nah,
agak lambat. Mana ini? Agak lambat ya. Inilah macam doa saya cepat saja. Inilah macam ketiga. Apa itu? Subhanakallah, ini paling pendek. Subhanakallahumma bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Dan ini dibaca ketika sholat sunnah. Ya. Tapi sholat sunnah dibaca sholat wajib tidak apa-apa. Ya, begitu sebaliknya. Tapi kalau mau, ya, kalau bisa seperti Nabi SAW itu memvariasikan dengan harus bersedia menghafalkan paling enggak 3 doa tadi itu. Ya. Oh, nek soal bengi butuh rotok dawa. Ya, wajjahtu wajhiya alladzi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta. Allah ini. Kalau sholat sunnah itu ringkas-ringkas. Sholat sunnah sebelum sudah sholat sangat panjang-panjang, apalagi sebelumnya khususnya ya, sangat panjang-panjang. Maka doa iftitahnya juga yang subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu. Jadi disesuaikan. Tadi udah buka belum? Oh, ternyata oh yang tadi ya. Ini belum. Ini kebuka nih. Ini. Baik. Ini doa yang ketiga. Apakah ada yang keempat? Ada yang keempat. Saya sampaikan kalau boten awatan berarti selesai, gitu ya. Karena kalau di kitab ini memang cuma 3. Nanti kalau dalam kitab lain ya sifat sholat Nabi SAW Nasiruddin Albani, beliau mengumpulkan lebih banyak lagi hanya untuk bacaan iftitah. Kalau di dalam kitab Bulughul Maram ini hanya 3 macam. Setelah itu baru a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzi wa nafthihi wa nafsihi, gitu ya. Baru nanti Al-Fatihah. Saya kira sementara demikian. Jadi setelah baca doa iftitah, sebelum baca surat Al-Fatihah itu masih ada kewajiban. Ya, ini wajib kalau saya ini baca ta'awuz, dan para ulama sepakat ini hanya dibaca di rakaat pertama saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, sebab kita membaca surat. Ya. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonirrajim. Perintahnya jelas dalam Al-Quran. Kalau kamu tidak membaca Al-Quran, berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Maka termasuk di dalam sholat. Ya, kalau di sini yang diajarkan dalam riwayat ini dhaif. Tapi dia sesuai dengan perintah Allah, sehingga sepakat para ulama termasuk di Muhammadiyah bahwa sebelum membaca surat Al-Fatihah itu membaca minimal a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baru surat Al-Fatihah.
Ya, nanti bacaan yang lain seperti apa, doa ketika ruku sujud bagaimana, insyaallah di waktu yang akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.